beres dulu. Sekarang jam masih ada waktu 5 menit. Jam berapa tuh? Tuh ada user yang sudah bergabung. Kak Unjang, Fajar, makasih. Malam ini kita membahas tentang Rabi'ah Al-Adawiyah. Nah, Rabi'ah ini juga lahir di Basrah. Memang kalau Hasan Basri dia nggak lahir di Basrah sih. Dia kan besar Tapi namanya Basri. di Madinah. Terus dibawa oleh ayahnya. Tapi namanya Basra. Iya, Hasan Basri. Basrah. Dibawa ke Madinah. Tapi menarik juga sebenarnya kita di masyarakat Indonesia ini kan kayaknya belajar kayaknya ilmu itu dianggap disatukan jadi dianggap struktur. Misalnya ya orang awam belajar tarekat syariat. Nah, nanti dulu lagi saya kecil-kecil dulu ya. Jadi belum belajar ini sama orang tua itu katanya belajar syariat dulu. Nah, setelah belajar syariat udah itu naik lagi tarekat. Udah belajar tarekat terus naik lagi belajar hakikat. Nah, sudah belajar hakikat, belajar makrifat. Nah, itu tingkatan-tingkatan kalau di kampung gitu kan, di kampung. Nah, demikian juga kitab gitu. Dulu waktu kita belajar dulu kan belajar kitab kitab-kitab tauhid, risalah tauhid, kitab segala macam itu yang sebenarnya itu kitab teologi kalam. Nah, tapi kita di kampung biasanya itu menganggap tingkatan yang di bawah daripada belajar tasawuf. Jadi artinya tasawuf ini dianggap ilmu dari dulu memang dianggap ilmu yang paling tinggi gitu. Nah, tasawuf juga pernah jadi bermasalah di Indonesia. Zamannya Hamzah Pansuri, zamannya iya, zaman penjajahan itu. Hamzah Pansuri, terus Ar-Raniri, Abdul Rauf Singkel. Nah, kalau Hamzah Pansuri itu alirannya di Aceh itu aliran Widatul Wujud, sedangkan Ar-Raniri kalau di Indonesia itu aliran pemerintah, aliran syariat. Nah, ulama yang mendamaikannya mungkin kita kenal, itu namanya Abdul Rauf Singkel. Nah, ini jadi masalah dulu. Jadi masalah terjadi pembunuhan terhadap ajaran-ajaran itu. Nanti kita sampai pada bahasan-bahasan selanjutnya. Nah, sekarang ini kita belajar urut dulu. Nah, kemarin kan kita udah belajar kita sudah paham tentang Hasan Basri. Jadi awal-awal kita urut satu persatu. Mudah-mudahan nanti secara urut ini sampai kepada Al-Hallaj, Ibnu Arabi, Ahmad Sirhindi misalnya di India. Nah, ini nanti kita bahas. Jam 7.26. Ayo teman-teman, saudara-saudara, adik-adik, kakak-kakak, kalau punya kesempatan
4 menit lagi. 4 menit lagi kita mulai. Mudah-mudahan lancar, walaupun rasanya badan kurang enak. Soalnya nggak tidur dari tadi siang. Lagi mau puasa nih, lagi beres-beresin rumah. Ya, tinggal 3 menit lagi. Kita mulai. Mungkin masih ada yang pengen bergabung. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini dapat menambah wawasan lah bagi kita tentang pengetahuan kita bahwa sebenarnya banyak sekali ajaran-ajaran, penafsiran-penafsiran segala macam. Bahkan tadi lihat YouTube tuh katanya ada Imam Mahdi yang baru datang lagi tuh katanya. Pokoknya tangkap yang percaya gitu. Nah, sekarang imam-imam gitu. Nah, kalau kemarin itu ributnya itu kiamat. Ada yang Mama Lauren, ada yang semuanya memprediksi dunia ini kiamat gitu. Nah, saya sambil iseng-iseng guyon gitu kan, bilang ya pasti nggak mungkin kiamat gitu, ya kan? Yalah, loh, kenapa nggak mungkin? Lah alam ini kan katanya tanda, katanya ayat. Nah, sedangkan Allah memerintahkan manusia untuk memahami ayat, untuk memahami tanda, ya kan? Nah, sekarang alam semesta ini, luar angkasa segala macam, itu kan ayat. Artinya apa? Itu kan artinya disediakan Allah untuk manusia supaya itu dieksplorasi, dinarasikan, dipahami. Nah, kalau sekarang kiamat, ilmu kita mempelajari bumi aja kan belum selesai. Nah, jadi aku bilang ya nggak mungkin. Loh, kenapa nggak mungkin? Iya, terlalu besar investasi Allah kalau cuma sekarang tuh kiamat gitu. Kalau cuma itu kenapa nggak kumpulin aja satu di Pulau Jawa gitu, udah itu kiamatkan gitu kan. Nah, jadi ini yang kadang-kadang membuat banyak pemikiran-pemikiran kita yang nggak logis. Tapi sebenarnya kita nggak bisa nyalahkan gitu, nggak bisa nyalahkan. Kenapa? Karena itu kan fitrahnya katanya ingin mencari siapa itu Tuhan, ingin mencari kebenaran-kebenaran. Nah, inilah makanya timbullah bermacam-macam aliran-aliran. Nah, oke. Sekarang nanti kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di live yang ke berapa ini ya? Live yang ke-7 ya? Kedua, Bro. Apa? Oh, ini masalah tasawuf ini ya. Ini yang kedua, kalau yang ke-7 yang malam Minggu ya. Ini malam Minggu nih. Ini malam Minggu. Ini yang kedua. Nah, sekarang kita membahas Rabi'ah Al-Adawiyah yang lahir tahun 95 Hijrah, meninggalnya sekitar tahun 185 Hijrah. Artinya apa? Artinya Rabi'ah Adawiyah ini masih bertemu dengan Hasan Basri. Nah, Hasan Basri kemarin kita sudah mempelajari ajaran-ajaran beliau. Nah, walaupun ajaran-ajaran beliau itu belum ada namanya tasawuf, belum ada namanya tarekat, hakikat, makrifat, segala macam itu tapi generasi setelahnya semakin ke bawah itu selalu merujuk pada yang di atas. Nah, yang di atas inilah kalau kita pelajari
kalau di dalam ilmu tasawuf, nah dimulailah yang paling atas ini Hasan Basri. Nah, Hasan Basri kemarin kan kita kan sudah membahas Hasan Basri ajarannya itu yang paling populer adalah zuhud. Nah, kita udah tahu ajarannya ajarannya zuhud, terus yang dikembangkannya itu adalah khauf, raja'ah. Nah, ini yang dikembangkan oleh Hasan Basri. Nah, sedangkan zuhud itu sendiri dikembangkan lagi lebih spesifik oleh Hasan Basri. Nah, ada dua zuhud dibagi oleh beliau kan? Zuhud barang yang halal dan zuhud barang yang haram dan zuhud barang yang halal. Nah, ini kemarin udah kita udah kita bahas gitu. Nah, jadi sampai dengan Hasan Basri itu baru kita mengenal konsep zuhud. Nah, konsep zuhud, konsep khauf dan konsep raja'ah. Jadi baru konsep itu yang kita kenal. Nah, kemudian kalau kita lihat urutannya itu muncullah sosok yang namanya kita kenal, yang paling populer adalah Rabi'ah Al-Adawiyah. Ini seorang katanya sufi wanita yang sangat populer. Nah, siapa Rabi'ah Al-Adawiyah ini? Tidak banyak cerita, kita nggak membahas terlalu banyak masalah siapa beliau, tapi yang jelas beliau ini adalah orang yang sangat miskin tadinya awalnya, dan dia hidup 4 bersaudara. Nah, dalam hidupnya ini meninggallah orang tuanya, bapak ibunya itu meninggal. Nah, apa nggak sedih itu kan? Meninggal tinggal 4. Nah, akhirnya berempat ini mereka terpecah belah dalam hal mencari kehidupan, saling berpisah. Nah, yang sampai kepada kita sekarang cerita Al-Adawiyah ini, dia pun mengalami nasib yang kurang enak, kurang baik gitu. Karena apa? Dia dijadikan, akhirnya dia yatim piatu ini dijadikan hamba sahaya, diperjualbelikan, malah disakiti segala macam. Nah, terakhir dia diambillah oleh seorang pedagang untuk menjadi hamba sahaya orang pedagang itu. Nah, dia ketika menjadi hamba sahaya ini dia sangat menderita sekali hidupnya gitu. Nah, tapi dia sejak awal Rabi'ah ini sejak awal ini dia sudah dia beribadah dengan tekun. Nah, tadi kan saya katakan dia ketika Hasan Basri meninggal, ya kan, dia kan masih remaja, berarti dia sempat memahami ajaran-ajaran Hasan Basri. Nah, oleh sebab itulah dia mengamalkan hidupnya itu konsep-konsep zuhud, konsep-konsep raja'ah, khauf yang dikembangkan oleh Hasan Basri di rumah orang yang dijadikannya tuan itu. Nah, menurut riwayat, jadi suatu malam itu Rabi'ah dia bermunajat kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah untuk dengan sholat malam segala macam. Nah, kemudian dia kan menurut riwayat dia ini kan di dalam kamarnya kan, di dalam kamarnya. Nah, menurut riwayat bosnya ini, tuannya ini melihat di dalam kamar itu kamar Rabi'ah sangat terang. Nah, kamar Rabi'ah sangat terang. Nah, penasaranlah si bos ini, sehingga si bos ini datang melihat ke kamar itu. Nah, apa yang terjadi? Ternyata di atas kamar itu dia melihat
lentera tanpa tali menggantung di atas kepala Rabi'ah sehingga keluar cahaya. Nah, jadi keluar cahaya. Nah, melihat peristiwa itulah, ini yang terjadi ini pedagang itu menjadi ketakutan sehingga dia memanggil Rabi'ah, terus Rabi'ah dikatakannya dibebaskannya menjadi budak. Nah, sebelum dibebaskan menjadi budak itu, dia menawarkan juga kepada Rabi'ah, saking dia melihat tadi apa yang terjadi pada diri Rabi'ah Alawiyah ini, apa yang terjadi ini, dia saking takut atau saking segannya, dia menawarkan kebutuhan-kebutuhan, biaya hidup. Nah, yang jelas semua kehidupannya itu ditawarkannya kepada Rabi'ah. Nah, Rabi'ah seperti yang saya katakan tadi, karena dia menjalani hidup konsep-konsep zuhud yang dipelajari, didengar atau dipahaminya dari ajaran-ajaran Hasan Basri ini menolak apa-apa yang ditawarkan Tuhan tuannya ini. Nah, ini sehingga apa? Sehingga dia bebas. Nah, dia bebas ini sesuai janjinya di dalam munajatnya itu, kalau dia bebas, katanya dia akan menghambakan dirinya kepada Tuhan, tidak akan menghambakan dirinya kepada manusia. Ini tekad berdasarkan literatur ini ya. Nah, ini berdasarkan tekad dari Rabi'ah. Nah, oleh sebab itulah ketika Rabi'ah ini bebas, dia langsung nggak mau lagi berhubungan dengan orang-orang yang ada di kota. Dia menyendiri di tempat sunyi. Nah, dia menyendiri di suatu tempat, dia mengabdikan hidupnya untuk hanya beribadah, hanya bermunajat. Nah, ini katanya di dalam literatur. Nah, Rabi'ah ini dia seorang ahli bermain suling. Nah, Rabi'ah ini ahli bermain suling, dan dia dengan segala macam bermunajatnya itu membuat dia sangat bijak mengeluarkan kata-kata yang dinilai orang setelahnya itu kata-katanya sebagai yang berbobot, yang memiliki nilai sastra yang tinggi, merupakan ungkapan-ungkapan dari suara-suara dalam diri Rabi'ah. Nah, dengan suling inilah dia bermain suling. Nah, dia bermain suling inilah sambil dia bersyair tentang cinta, tentang keinginan-keinginannya untuk menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, berbagai puisi-puisi inilah yang dibukukan oleh generasi-generasi setelahnya. Nah, kenapa kita bisa tahu? Karena Rabi'ah itu dia mengajar juga. Dia punya murid, buka pengajian di tempat yang sepinya itu, bukan membuka, banyak orangnya yang datang, banyak orang datang, orang bertanya jawab. Nah, orang-orang inilah yang memberikan berita-berita tentang kegiatan-kegiatan daripada Rabi'ah Alawiyah. Tapi fokusnya dia mengeluarkan suara-suara hatinya, bagaimana dia merasakan atau memahami hubungan dia dengan Tuhan. Nah, salah satu syair yang disebut syair mahabbah, syair cinta. Jadi Rabi'ah semua berbicara tentang cintanya kepada Tuhan. Jadi apapun yang dipandang, apapun yang didengar, apapun yang dirasakannya, semuanya itu dihubungkannya dengan cintanya kepada Tuhan. Nah, salah satu
syair, mana syairnya ini? Syair. Nah, ada mencatat salah satu syair dalam bahasa Indonesianya kira-kira dia katakan, aku mencintaimu dengan dua macam cinta. Cinta rindu dan cinta karena engkau layak untuk dicinta. Wah, ini kalau orang lagi jatuh cinta ini kan bisa dipakai nih anak-anak muda nih kan. Nah, terus dia katakan, dengan cinta rindu kusibukkan diriku dengan mengingatmu selalu dan bukan selainmu. Nah, ini kan ini yang dikatakannya. Sedangkan engkau layak dicinta karena apa? Karena di sanalah engkau menyingkap hijabmu agar aku dapat memandangmu, namun tak ada pujian ini dan itu. Segala pujian hanya untukmu dalam ini dan itu. Nah, ini yang salah satu syair yang paling populer, yang sering digunakan oleh kaum sufi-sufi selanjutnya ketika mengajar tentang cinta, tentang konsep mahabbah yang disampaikan oleh Alawiyah. Nah, dari syair ini berarti kan kita dapat melihat nih. Jadi syair ini Rabi'ah tetap memandang adanya sesuatu yang sakral, ada juga yang tidak sakral. Ada yang profan, yang tidak profan, ada juga yang propan gitu, yang suci, yang sakral, yang suci dan tidak suci. Nah, jadi ini syair-syair ini, tapi kedua keberadaan itu dianggapnya bersatu dalam satu kesatuan. Nah, di sini mulai ada pemahaman-pemahaman di dalam Adawiyah di dalam Rabi'ah ini tentang adanya kesatuan rasa antara manusia dan Tuhan. Nah, ini yang dikembangkan oleh Alawiyah. Nah, Rabi'ah. Nah, Rabi'ah Adawiyah. Jadi aku ingat Alawiyah dengan yang di Jakarta itu kan. Nah, dengan perkataan lain apa? Dengan perkataan lain bahwa Rabi'ah ini menyadari ada sesuatu yang lain di luar dirinya, baik itu bersifat yang dapat dilihat maupun yang tidak dapat dilihat, hal-hal yang kasat mata ini. Tapi Rabi'ah menganggap itu semua adalah milik Allah. Itu adalah semua properti daripada Allah. Nah, ini ajaran pokok dari Rabi'ah. Nah, hal ini tampak misalnya ketika kita tahu di dalam sejarah Rabi'ah ini kan digambarkan sebagai seseorang wanita yang muda dan sangat cantik pada masanya ketika dia masih mudanya, sehingga kecantikannya itu terkenal di Basrah. Nah, jadi banyak orang yang ingin dari ulama sampai pejabat itu menurut riwayat pernah datang melamar Rabi'ah. Nah, dengan konsep mahabbah yang tadi dia katakan tadi. Nah, ketika Hasan Al-Basri datang. Hasan Al-Basri yang kemarin kita bahas itu seorang sufi yang katanya dia mau zuhud barang-barang yang halal, ternyata ngelamar juga dia nih. Nah ya kan? Nah, datang ke Hasan Al-Basri, terus Amir Abbasiyah. Nah, di dalam catatan-catatan itu ada Malik bin Dinar, Thabit bin Al-Banani, itu semua datang. Tapi apa kata Rabi'ah? Apa kata Rabi'ah menjawab lamaran-lamaran itu? Rabi'ah mengatakan, aku milik Allah. Nah, ini dikatakannya, aku milik Allah, kalau mau mintalah kepada Allah. Waduh, ini kan berat nih. Ya, mintalah kepada Allah. Nah, ini
Ini yang kacau. Nah, kalau kita kembali yang kemarin kita bahas tentang zuhudnya Hasan Al-Basri. Nah, ini lebih gila lagi nih. Nah, dia mengatakan kalau mau ngelamar nunggu izin daripada Allah. Ya nggak turun-turun izin. Orang kawin maunya kita kan. Nah, jadi ini ajaran-ajaran. Jadi sampai di sini mungkin kita bisa mengkoreksi. Nah, sampai di sini ada yang perlu kita perbaharui kalau kita mau ikut misalnya. Ya artinya bikin, ya istilah anak sekarang tuh kalau mau ngomong aja tapi sedang-sedang aja lah gitu kan. Nah, ini yang disampaikan oleh Rabi'ah. Kalau kita berbicara kemarin tentang istilah rasional, logis, koheren dan segala macam yang kita rujuk kepada Al-Qur'an. Nah, ini kan udah kacau balau dengan pernyataan-pernyataan seperti ini. Aku milik Allah, jika mau melamar aku, mintalah kepada Allah. Kalau sudah ada izin Allah, baru beliau mau. Nah, ini konsep yang diajarkan oleh oleh Rabi'ah. Aku selalu lupa aja. Aku ingat Tuti Alawiyah aja itu. Nah, Rabi'ah. Nah, Rabi'ah tidak banyak mengajar konsep. Dia hanya satu aja. Mengajar konsep yang kita sebut mahabbah. Konsep ajaran mahabbah. Konsep tentang cinta. Tapi cinta, bagaimana cinta kepada kepada Allah. Nah, tapi kalau kita lihat, karena konsep mahabbah ini berbicara tentang rasa, tentang perasaan, berarti ini kan sangat subjektif, sehingga mungkin kita sulit untuk memahaminya. Seperti tadi, seperti tadi perkataannya tadi, aku milik Allah, jika engkau mau melamarku, mintalah kepada Allah. Nah, jadi sulit. Nah, beliau pun karena ini konsepnya subjektif, jadi tidak bisa menjelaskan orang-orang sastra atau sufi-sufi ini kan biasanya kalau kita jawab kan dia nggak dijawabnya secara rasional, ya kan? Nah, sama dengan Rabi'ah. Jadi ketika ditanyakan kepada Rabi'ah, wahai Rabi'ah, jadi sebenarnya apa sih konsep mahabbah yang diajarkan ini? Nah, Rabi'ah pun tidak bisa menjawab dengan logis, dengan rasional. Nah, beliau menjawab supaya jangan salah, saya coba lihat. Nah, beliau menjawab apa? Sulit. Nah, ini kata beliau ini kan, sulit untuk menjelaskan apa hakikat mahabbah itu. Ia hanya memperlihatkan kerinduan dan menggambarkan perasaan. Hanya orang yang merasakan yang dapat mengetahuinya. Bagaimana mungkin engkau dapat menggambarkan sesuatu yang engkau sendiri telah hilang dari hadapannya, walaupun wujudmu masih ada, karena hatimu gembira, maka membuatmu lidahmu bungkam. Nah, kita kan nanya, yang maksud cinta itu apa? Nah, jawabannya karena tadi kita katakan dia seorang yang ahli bersyair, seorang seni segala macam. Nah, ini yang disampaikan oleh Rabi'ah. Tapi kalau kita lihat daripada pernyataannya ini, sulit untuk menjelaskan apa hakikat mahabbah itu. Ia hanya memperlihatkan kerinduan dan menggambarkan perasaan. Jadi ada rindu untuk menemui yang dicintai dan bagaimana perasaan ini. Nah, terus dia katakan orang yang merasakan dapat mengetahuinya. Jadi nggak bisa dijelaskan pakai teori. Nah, ini dulu saya ini Ustaz Sarif ya. Aku dulu belajar tasawuf sama orang tuaku. Aku nanya kayak gini nih. Ya. Apa sih yang namanya rasa, yang namanya ini apa?
Nah, yang namanya rasa, ini abah aku yang bilang almarhum, ya Allah mudah-mudahan dirahmati Allah. Almarhum bilang, kalau kau mau tahu apa rasa katanya, dia orang Melayu, Bugis Melayu. Nah, kok kau mau tahu rasa ya kata dia kan? Ya, kok kau sekarang ngangak mulut kau katanya kan? Disuruh ngangak. Ah, ini pisang nih ya katanya kan? Nah, masuk. Ngerasa enggak kau rasa pisang katanya? Nah, bisa. Ah, coba kau bilang, apa rasa pisang? Nggak bisa. Nah, itulah namanya cinta katanya kan. Nah, ketika belajar, nah ini konsep-konsep. Jadi hanya rasa. Tapi Rabi'ah benar, dia konsekuen gitu. Artinya konsekuen apa yang disampaikannya itu dia benar. Dia konsep dengan konsep mahabbah ini ya dia nggak mau dia kawin, nggak mau dia. Nah, walaupun orang lain dia nggak ngelarang gitu kan. Nah, jadi sampai masa Rabi'ah kan gini, malam ini kan kita membahas Rabi'ah nih. Nah, sampai Rabi'ah, jadi yang kita pelajari, nama-nama yang sekarang kita pelajari itu sampai konsep Rabi'ah itu yang ada tuh cuma waktu itu ya istilah pertama yang dikembangkan oleh Hasan Basri, yang dipelajari dan diikuti juga oleh Rabi'ah karena dia satu kota dan satu masa. Nah, itu konsep pertama, konsep zuhud, konsep khauf, konsep raja. Nah, ini tiga-tiganya dari Hasan Basri. Nah, Rabi'ah menambahlah satu konsep lagi di dalam cara bagaimana kehidupan untuk mendekatkan diri kepada yang khalik, yang dicintainya dengan konsep yang namanya mahabbah. Nah, ini yang diajarkan oleh Rabi'ah, tapi dia modifikasi yang diajarkan Hasan Basri, dia modifikasi. Nah, modifikasi yang bagaimana? Misalnya zuhud. Nah, konsep zuhud ini kalau versi Hasan Basri itu kan dia konsep zuhud ini meninggalkan atau meniadakan atau tidak mendekati barang yang haram dan meninggalkan juga zuhud terhadap barang yang halal. Nah, tidak kawin, nggak makan, sehingga makanya kalau kita dengar orang-orang sufi zaman dulu kan kurus gitu kan, kurus, bajunya lusuh katanya kan. Nah, kalau sufi modern sekarang ini enggak pakai alfat, pakai tasbih. Nah, kalau dulu enggak, sufi benar-benar. Nah, ini sufi yang jenis ini gitu. Nah, zuhud versi Rabi'ah ini dipahaminya dia kalau Hasan Basri sampai dia tetap berhubungan dengan minta bantuan, minta segala macam. Nah, kalau Rabi'ah mengembangkan konsep yang namanya zuhud ini, dia dalam pengertian tidak meminta bantuan kepada selain Allah. Gila nggak tuh? Nah, ini Rabi'ah. Dia mengembangkan konsep baru, tidak meminta bantu selain Allah. Nah, ketika ditanyakan, bagaimana konsep ini kok bisa muncul? Istilahnya sekarang kalau ditanya gitu. Nah, apa jawab Rabi'ah? Nah, kita lihat lagi, kita kutip lagi. Mana? Supaya saya tidak ngarang jawabannya. Nah, ini dari kitab. Apa katanya? Saya malu meminta sesuatu pada dia yang memilikinya. Apalagi pada orang-orang yang bukan menjadi pemilik. Nah, ya kan? Artinya kayak saya malu. Saya menganggap bahwa apa yang dimiliki Ustadz Syarif itu milik Allah. Nah, dengan Allah aja pemiliknya, aku malu katanya. Apalagi aku minta sama Ustadz Syarif yang bukan pemiliknya. Aduh, susah juga kalau aku mau ngerokok, gimana minta Ustadz Syarif nih kan? Nah, terus dia katakan, sesungguhnya Allah lah yang memberi rezeki kepadaku dan kepada mereka yang kaya. Nah, ini dari pernyataan yang pertama tadi, lebih ditegaskannya lagi bahwa rezeki yang didapatkannya dan orang-orang yang dapat itu, yang kaya-kaya itu semuanya dari Allah. Nah, terus dia katakan, apakah dia yang memberi rezeki kepadanya, kepada orang kaya,
tidak memberi rezeki kepada orang yang miskin. Nah, sekiranya dia menghendaki begitu, maka kita harus menyadari posisi kita sebagai hambanya, dan haruslah kita menerima dengan hati yang reda, dengan hati yang senang. Nah, artinya apa? Artinya kita harus hidup sebagaimana adanya. Apa yang ini jangan berusaha terlalu berlebihan. Kata ini ajaran Rabi'ah ya. Nah, ini terus jangan meminta bantuan kepada orang lain. Dan ini benar-benar dilaksanakan. Makanya Rabi'ah bukan sufi, termasuk sufi orang yang kaya gitu. Dia tinggal di gurun, rumahnya nggak bagus, gubuk. Nah, kalau kita lihat apa yang dipelajari, apa yang dikembangkan oleh Rabi'ah ini ya kita bisa berkomentar gitu. Misalnya ya taruhlah, misalnya kita kembalikanlah kepada Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an aja menyuruh kita kan saling tolong menolonglah kau dalam kebaikan, jangan tolong menolong dalam hal-hal yang jelek. Wala ta'awanu wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi artinya apa yang dikembangkan Rabi'ah ini sungguh-sungguh sangat, kalau kita katakan sangat ekstrim gitu, sangat ekstrim. Artinya apa? Dia menyatakan jangan meminta kepada Allah. Nah, ini sampai sekarang ada ajaran-ajaran seperti ini kan. Nah, malah sering kita lihat di YouTube. Nah, jangan meminta kepada Allah, jangan manusia, jangan berterima kasih kepada manusia, katanya kan. Berterima kasihlah kepada Allah, karena Allah lah semua yang memberi. Nah, ini kan kacau. Kalau jelas-jelas Ustaz Sarip ngasih saya rokok, Rip, ya, aku nggak terima kasih buat lo. Ya, ngapain? Rokok kan lu Tuhan yang ngasih. Besok kali aku nggak dikasih lagi sama dia. nah ini yang apa ya? Ini yang perlu yang kita pahami. Artinya dia mengembangkan konsep zuhud ini lebih ekstrim daripada tanda kutip taruhlah guru awalnya. Guru awal yang dia pelajari dari Hasan Al-Basri. Jadi dia kembangkan, dia modif. Demikian juga tentang setelah zuhud itu khauf. Nah, khauf juga Rabi'ah. Nah, karena semuanya milik Allah, berarti dia nggak ada lagi kayak Hasan Basri. Kalau Hasan Basri kan mengembangkan konsep khauf. Nah, Rabi'ah tidak mengenal konsep khauf. Rabi'ah tidak mengenal konsep raub, sebab baginya dia tenggelam dalam cinta. Nah, dia nggak ada ketakutan sama sekali, tidak ada kebimbangan. Nah, ini yang dikembangkan oleh Rabi'ah. Nah, dari sinilah mulai dibangunlah oleh Rabi'ah konsep beribadah bukan takut kepada neraka dan bukan menginginkan surga. Nah, tapi yang diinginkan adalah semata-mata mahabbah, cinta kepada Allah. Nah, jadi para yang mengajar tasawuf perlu diketahui ini konsep awal. Nah, yang sering diucapkan katanya doa Abu Nawas itu kan. Doa Abu Nawas. Nanti kita bahas juga Abu Nawas. Oh, ini ajaran awal yang dikembangkan oleh Rabi'ah. Nah, ini dibukukan oleh murid-murid setelahnya yang pernah bersentuhan dengan dia. Nah, dari situlah kita sampai kepada kita paham gitu. Nah, pemahaman seperti ini mana itu ya. Nah, ini dituangkannya dalam puisi. Nah, dalam puisi apa yang dikatakan oleh
Rabi'ah, ya ilahi, jika sekiranya aku beribadah kepada engkau karena takut akan siksa neraka, maka bakarlah aku dengan nerakamu. No. Dan jika aku beribadah kepada engkau karena berharap akan masuk surga, maka haramkanlah aku, surga itu kepadaku. Nah, tetapi jika aku beribadah ini hanya kepada engkau, hanya karena semata-mata karena kecintaan mahabbaku kepada engkau, maka janganlah engkau begitu, katanya. Nah, ya ilahi, engkau haramkanlah aku, janganlah engkau haramkan aku melihat keindahan wajahmu di azali nanti. Nah, ini konsep azali. Nah, ini konsep azali sufi. Nah, kalau teologi lain lagi. Nah, kalau teologi, konsep azali ini ada konsep namanya zat dan sifat. Nah, sifat zat itu kalau di konsep teologi, zat itu namanya kadim, sifat itu namanya azali. Nah, itu lain, itu pelajaran teologi. Nah, ini yang dikembangkan oleh Rabi'ah. Jadi artinya, nah, jadi apa yang sering kita dengar di majelis-majelis, ini kan, ya ilahi, apa? Di Aceh, no, ya ilahi, anta maksudi. Nah, itu udah dikembangkan selanjutnya. Nah, sedangkan Rabi'ah ini yang syair-syair yang dibawakan oleh Rabi'ah. Nah, ini yang ajaran-ajaran ini. Nah, tapi Rabi'ah ini juga sebagaimana Hasan Basri, dia juga membuat majelis. Dia bukan sengaja membuat majelis, tapi orang. Nah, orang datang dari mulut ke mulut, orang datang dari berita-berita. Nah, jadi mereka Rabi'ah juga membuat majelis tempat berkumpul. Nah, sering dikunjungi oleh tanda kutip oleh para zahid-zahid yang ada masa itu. Nah, misalnya seperti Malik bin Dinar yang tadi saya sebut itu yang jadi kalau kita lihat murid-murid yang datang tadi kan saya sebutkan tuh ada yang ngelamar Rabi'ah tuh. Nah, jadi murid-muridnya yang datang itu yang ngelamar dia gitu. Nah, ini yang mengunjungi bahkan dalam catatan itu Sufyan Ats-Tsauri juga itu pernah belajar kepada bukan belajar, saling memberikan informasi dengan Rabi'ah. Tapi semuanya itu tidak ada ilmu lain yang diajarkan pada waktu itu, hanya melainkan 4 ini. Dan Rabi'ah lebih memfokuskan pada mahabbah. Nah, ini yang disampaikan oleh Rabi'ah. Konsepnya hanya konsep mahabbah. Nah, dari majelis-majelis inilah nama Rabi'ah ini menjadi viral, menjadi terkenal. Terus bagi yang pintar-pintar membukukan, yang bertemu dengan beliau itu dibukukan. Nggak tahu, entah ditambah dikurang nggak tahu ya, tapi dibukukan dengan kitab-kitab yang ditulis. Nah, sehingga ajaran Rabi'ah tentang konsep mahabbah ini semakin viral. Nah, ini konsep mahabbah yang dikembangkan oleh Rabi'ah. Nah, tapi dalam ajarannya itu walaupun Rabi'ah untuk dirinya sendiri dia mengajarkan seperti itu tentang rasa, kan tadi saya jelaskan Rabi'ah menjelaskan bahwa yang diajarkannya ini tentang rasa. Artinya apa? Mungkin yang aku rasakan beda yang kamu rasakan. Nah, oleh sebab itu, walaupun dia mengajarkan konsep-konsep mahabbah, tapi dia sadar bahwa
pernikahan itu termasuk sunnah, termasuk apa yang disarankan, apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, oleh sebab itu tidak ada ajaran-ajaran Rabi'ah yang mengembangkan konsep-konsep Rabbaniyah, kependetaan seperti itu, tidak ada. Nah, ini Rabi'ah memilih untuk tidak berumah tangga. Nah, itu atas pilihannya sendiri, karena tingkat tanda kutip kewaliannya itu sudah pada tingkat rasa yang dia sendiri merasakan kenikmatan bagaimana dia berhubungan dengan Allah. Nah, bagi orang di luar dirinya, dia tidak pernah menganjurkan. Dia menganjurkan bagi orang-orang tetap menjalankan syariat agama. Nah, dia tidak. Tapi bagi Rabi'ah sendiri, Tapi dia nggak sholat. Rabi'ah sholat, dia rajin beribadah, Nah, oleh sebab itulah, bahkan kalau dalam yang tadi awal-awal saya cerita itu kan, dia Sholat nggak sholat ini belum ada ya, Bro? Kenapa? Sholat nggak sholat ini belum ada. Belum. Ini pelajaran sholat nggak sholat belum ada. Ini masih Sholat. Hasan Basri pun masih. Ini jalurnya masih bagus gitu. Hanya karena ekstrim gitu. Kan. Nah, jadi ini masih bagus. Konsep ini sebenarnya kita bisa pakai. Artinya dalam batas-batas konteks Qur'ani. Mana batas atasnya, mana ada batas bawahnya gitu kan. Nah, inilah yang diajarkan oleh Rabi'ah. Jadi sebenarnya Rabi'ah mengajarkan, kalau kita lihat di kitab-kitab standar itu nggak ada yang aneh-aneh, ngajarkan yang tanda kutip mengharamkan yang halal. nggak ada dia. Terus masalah mukjizat juga. Nah, di dalam kitab-kitab standar enggak. Tapi anehnya di dalam kitab-kitab beredar di masyarakat, nah ini banyak katanya. Rabi'ah ini banyak, istilah aku tuh, kalau istilah aku literatur standar itu yang jelas pengarangnya. Nah, ini literatur liar, itu kan. Nah, ini dibukukan dari cerita mulut ke mulut dari masyarakat, sehingga sampailah di masyarakat awam. Ini di pengajian diceritakan nih. Nah, Rabi'ah memiliki banyak katanya. Ini cerita ya, di luar konteks literatur yang tadi saya katakan. Nah, ini Rabi'ah ini banyak mukjizat yang diberikan Allah kepada Rabi'ah karena rajinnya beliau beribadah, rajinnya beliau bermunajat. Nah, kalau kita belajar, apa enggak kita tenggelam dalam ibadah mengharapkan mukjizat. Nah, itu banyak. Saya ada nyalin itu ya, di dalam buku-buku itu kan. Nah, apa mukjizatnya? Ya kan? Katanya ada pencuri yang terjebak. Nah, pencuri yang terjebak itu apa? Suatu ketika katanya seorang pencuri itu masuk ke rumah Rabi'ah. Nah, saat itu Rabi'ah terlelap dan dia pencuri itu mengambil barang-barangnya. Nah, namun saat dia hendak keluar, pencuri itu tidak menemukan pintu. Jadi pencuri itu tidak bisa keluar sehingga dia muter-muter. Nah, itu yang disampaikan dalam buku itu. Terus hebat lagi disampaikan dalam buku itu. Nah, kemudian pencurinya mendengar suara. Mendengar suara, Allah tidak tidur. Kalau Rabi'ah memang tidur katanya. Nah, itu ya, ini salah satu mukjizat. Nah, mukjizat yang kedua apa? Jari-jari Rabi'ah, jari-jarinya bercahaya. Nah, jadi suatu ketika ada sahabat baik perempuan Rabi'ah. Ini sahabat baik perempuan Rabi'ah ini datang ramai-ramai. Nah, kan gelap. Dulu kan lampu kan pakai minyak tanah itulah, pakai penerangan lah ya.
Nah, gelap. Nah, terus nggak bisa duduk, nggak bisa berbicara sama temannya. Terus katanya Rabi'ah niup-niup ujung jarinya, terus dari ujung jarinya keluarlah cahaya terang, menerangi seluruh ruangan di tempat dia duduk. Nah, ini kan hebat bener. Nah, cerita ini saya dengar dari kecil-kecil, gitu kan. Nah, ada juga Rabi'ah menjinakkan binatang buas. Jadi ada cerita tuh, tadi kan saya katakan Hasan Basri kan sering main ke sana. Nah, ketika Hasan Basri pergi dari jauh, dia lihat Rabi'ah main sama singa, sama binatang buas, Anjir. rame-rame. Nah, ketika Hasan Basri mau nyampe ke rumahnya, binatang buasnya langsung pergi. Nah, ini banyak cerita. Bahkan dalam tarekat itu kan kita dengar, misalnya ada yang murid-murid Syekh Abdul Qadir Jailani naik singa, naik apa, ini kan banyak itu kan. Nah, demikian juga ini. Nah, yang paling hebat adalah kisah, mungkin pernah dengar juga, kisah unta mati. Terus dihidupkan oleh Rabi'ah. Kenapa? Rabi'ah ini kan pergi, dia pernah ke haji. Nah, dia mau pergi haji, di dalam perjalanan dia kan naik unta. Nah, di jalan unta yang yang ditumpanginya mati, meninggal. Iyalah, meninggal lah untanya karena mau ke haji, nggak apa-apa lah kan. Nah, mati ya kan? Mati. Terus apa kata Rabi'ah? Nih saya catat juga nih. Apa kata Rabi'ah? Dia berdoa, "Ya Allah, apakah engkau mengundangku?" Nah, kan kita tahu nih, Allah kita mengundang, bahwa Allah mengundang kita ke Mekah kan? Terus Rabi'ah mengatakan, "Ya Allah, apakah engkau mengundangku ke rumahmu hanya untuk membunuh untaku?" katanya. Nah, ini yang dikatakan Rabi'ah. Dia menanyakan kepada Allah. Selesai dia ngomong, tiba-tiba untanya hidup lagi. Nah, ini mukjizat Rabi'ah. Tapi ada lagi satu yang seram. Yang itu kalau ini masih ada di literatur liar lah. Nah, yang nggak ada ini ada lagi satu yang seram. Nah, kalau orang datang kepada Rabi'ah, melihat senang, Rabi'ah ini kan cantik. Nah, melihat matanya yang bersinar, Rabi'ah langsung ngambil matanya, kasihkan orang itu. "No, makan lu mata gua nih," katanya. Nah, ini kan. Nah, ini yang diajarkan. Nah, inilah pengetahuan yang mungkin menambah wawasan ajaran-ajaran tasawuf ya kita semua, supaya kita nanti tahu apa yang diajar katanya tasawuf, hakikat, tarekat, makrifat, yang di TikTok, yang di Facebook itu kita tahu ceritanya, urut-urutannya. Selama ini kan kita cuma lihat sepotong-sepotong aja. Nah, kita di dalam acara ini kan kita membuat urut tiap malam apa nih? Tiap malam minggu, lupa lagi. Nah, inilah. Jadi kesimpulannya, nah terakhir kita cari kesimpulannya. Jadi kesimpulannya bisa kita lihat perbedaan antara Hasan Basri dan Rabi'ah. Yang pertama, ada modif dari ajaran Hasan Basri yang dia terimanya tentang konsep zuhud, tidak menggunakan makna khauf yang seperti Hasan Basri. Nah, ini kan dia modif dan dia menambahkan konsep asli dari dirinya tentang mahabbah. Ini dari ajaran. Tapi kalau dari pengalaman hidup dua sufi ini, nah ini tadi kan saya ndak memberikan panjang lebar tentang riwayat hidupnya yang sangat menderita ya. Jadi kalau kita lihat Hasan Basri mengembangkan konsepnya ini untuk bagaimana mencari dan mengenal Tuhan karena adanya tanda kutip tekanan intelektual yang ada di dalam diri Hasan Basri. Nah, sedangkan Rabi'ah ini hasil tekanan psikologis
Karena hidupnya disiksa, hidupnya sangat berat. Dia hidupnya di masyarakat, dia diremehkan, dia dijadikan budak, Nah, inilah yang kalau saya lihat, inilah perbedaan-perbedaannya, lebih banyak tekanan-tekanan psikologis. Nah, jadi sampai di sini, terus bagaimana kita menyikapinya? Nah, sebenarnya nggak ada masalah. Kan dari awal saya katakan, kita belajar apa saja, konsep apa saja, nggak ada masalah. Selama dia tidak bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran. Nah, begitu juga tentang ajaran-ajaran ini. Kita boleh kita zuhud, tapi kita menempatkan pemahaman zuhud ini seperti cerita yang ulama Baghdad itu loh. Nah, ada seorang murid disuruh ke Baghdad, katanya kalau lu mau belajar sama orang sufi yang paling hebat, ya kan? Nah, sama abangnya. Nah, gurunya ini sufi tapi miskin. Nah, muridnya pergi, katanya abangnya lebih zuhud dari dia. Muridnya bayangin, ini pasti lebih gila miskinnya lagi nih, katanya kan. Sampai di Baghdad, ternyata abangnya sangat kaya, pakai kuda, pakai apa. Nah, pulang dia ke gurunya. Udah, aku nggak mau belajar, guru, katanya. Apa zuhud apa tuh, kaya. Nah, harusnya zuhud kayak gitu, kata gurunya. Nah, artinya apa? Kita punya segalanya, tapi mau ada maupun tidak, jangan sampai terjejas dalam diri kita. Jangan sampai hidup kita dipengaruhi oleh benda itu. Nah, ini bisa kita pelajari. Sekarang kita bisa punya segala macam, ya, tapi jangan sampai itu menyibukkan kita segala macam. Begitu juga khauf, ya kita wajib takut kepada Allah, tapi batas-batas yang diajarkan oleh Allah. Begitu juga konsep raja'ah. Nah, begitu juga konsep mahabbah. Kita boleh mahabbah. Kalau enggak mahabbah, bagaimana kita mencintai keluarga kita, bagaimana kita mengembangkan cinta kita kepada tetangga, kepada teman, kepada teman-teman sekantor, cinta kepada atasan kita, cinta. Nah, ini semua konsep cinta, tapi dengan batas-batas kadar yang diatur oleh Al-Quran. Artinya semua yang ada selama tidak melanggar Al-Quran, nah itu dapat kita pelajari, dapat kita ikuti. Nah, saya pernah, jadi terakhir sebelum kita tutup, saya sering menyampaikan, kalau gitu secara sederhana bagaimana menyampaikan ajaran ini dengan kata-kata. Nah, saya sering nyatakan, kita hiduplah seperti ikan di laut. Nah, ikan di laut kita tahu kan? Ikan di laut itu hidupnya di air asin, dia tergantung dengan sistem air asin, tidak ada air asin dia mati. Nah, ini ikan hidup di air asin. Berjuta-juta tahun yang lalu, ikan hidup di laut di mana lingkungannya dipenuhi oleh air asin. Tapi jangankan hidup, mati pun ikan tersebut di laut, dagingnya tetap tawar. Nah, inilah kesimpulan dari yang dapat kecuali ikan asin. Kesimpulannya, kalau ikan asin dikasih orang garam gitu kan. Nah, jadi kita sudah memahami sampai di sini konsep yang nanti menjadi ajaran-ajaran tasawuf. Kita sudah mengenal konsep-konsep 4 ini, ya kan? Khauf, zuhud, khauf, raja, dan mahabbah. Nanti ada seorang sufi lagi, dia hidup ketemu di penghujung Rabi'ah. Artinya dia kenal dengan Rabi'ah. Dia bersentuhan juga dengan Rabi'ah. Siapa itu? Itu Ibrahim bin Adam. Nah, nanti kita minggu depan kita bahas siapa dan apa ajaran Ibrahim bin Adam. Saya kira demikian. Assalamualaikum. Mudah-mudahan dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah kan itu mati juga tuh. Matiin dari situ. Nah, Enggak, belum mati. Tapi tadi udah verifikasi Quran belum bro? kenapa? Ajaran Rabi'ah. Hah? Udah verifikasi Al-Quran belum? Menurut Al-Quran ini nggak jelas menurut Rabi'ah. Kenapa? Kayaknya belum ada verifikasi Qurannya tadi. Oh, verifikasi Qurannya. Iya, orang-orang tuh kan pengennya kita memverifikasikan ke Quran. Oh, lebih ditekankan lagi ya? Iya, Hah? kalau detail ajaran sih kayaknya orang-orang udah tahu. Lebih ditekankan lagi ya? Iya, jadi mungkin setengah jam awal penjelasan, nanti terakhirnya ya itu verifikasi ke Quran.